Semua orang nanya, bro, altcoin season bakalan dateng gak sih? Masih worth it gak buat masuk altcoin sekarang? Tapi pertanyaan yang paling penting adalah lo siap gak kalau itu sudah beneran kejadian lagi? Hari ini kita bakal bahas, apakah altcoin season bakal terjadi lagi? Kapan momen paling potensialnya? Dan 5 altcoin terbaik buat disiapin dari sekarang. Yuk gas sekarang sebelum lo telat. Pertama, apa itu altcoin season? Altcoin season adalah periode di mana altcoin outperform Bitcoin secara masif dari segi capital gain maupun kecepatan. Contohnya, Bitcoin naik 10%. Altcoin kayak Sol atau Avax bisa naik lebih dari 10% dengan waktu yang lebih cepat. Biasanya hal ini terjadi setelah BTC udah pumping duluan, lalu diikuti dengan para kaum FOMO yang masuk. Dan akhirnya pada saat BTC sudah mulai stabil, dananya baru mulai ngalir ke altcoin. Pada tahun 2021, hal ini sempat kejadian di mana ETH, ADA, DOT, bahkan Shiba meledak parah. Jadi patternnya BTC leading, ETH following, altcoin exploding. Makanya kita sebut dengan altcoin season. Kedua, tanda-tanda altcoin season akan datang. Pertanyaannya, apakah sekarang kita menuju altcoin season? Berikut tanda-tandanya. Pertama, altcoin season akan datang biasanya dimulai dengan turunnya Bitcoin dominance, artinya dana mulai ngalir ke altcoin. Dua, volume altcoin naik. Banyak trader yang mulai spekulasi di aset yang lebih kecil. Ketiga, naratif baru mulai bermunculan seperti RWA, AI, DePIN, dan meme coin yang viral. Keempat, sentimen fear and greed index naik ke zona greed. Artinya investor mulai lebih berani ambil resiko. Kelima, ETH outperform BTC. Ini sinyal kuat kalau ETH lagi narik perhatian para investor dan trader. Periksa juga grafik altcoin season index dari blockchaincenter.net. Kalau udah masuk zona merah, it's happening. Ketiga, 5 altcoin yang layak dibeli sebelum altcoin season. Berikut merupakan 5 altcoin yang layak dipertimbangkan dan kenapa mereka punya potensi besar di altcoin season mendatang. Pertama, ETH atau Ethereum. Gak usah diragukan lagi, Ethereum tetap jadi raja altcoin. Bukan cuma karena dia yang pertama bawa konsep smart contract, tapi juga karena ekosistemnya yang makin gede. DeFi, NFT, tokenisasi RWA, semuanya lahir di Ethereum duluan. Dan sekarang mereka lagi dorong Ethereum L2 kayak Arbitrum dan Base untuk ngurangin gas fee dan ningkatin kecepatan. Di alt season, Ethereum biasanya jadi altcoin pertama yang gerak setelah Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin udah mulai konsolidasi, ETH biasanya mulai panas. Kedua, Sol atau Solana. Kalau lo suka kecepatan, biaya murah, dan performa tinggi, Solana bisa jadi jawabannya. Banyak project NFT dan DeFi baru sekarang lebih memilih deploy di Solana karena TPS-nya yang tinggi banget. Apalagi setelah saga FTX selesai, Solana malah bangkit dengan komunitas yang makin solid. TVL naik, volume naik, DEX Solana kayak Jupiter juga mulai jadi sorotan. Di alt season, Sol sering jadi pendorong FOMO karena lonjakannya bisa brutal. Ketiga, virtual atau virtuals.io atau virtuals protocol. Altcoin ketiga ini belum banyak yang bahas, tapi gue pengen lo jadi early adopter. Virtual adalah native token dari virtuals.io, ekosistem AI, plus game prediction yang pakai model gamified prediction market. Mereka lagi siapin peluncuran produk dan tractionnya udah mulai kerasa. Bayangin gabungan antara AI plus crypto plus gaming. 3 naratif paling hot tahun ini. Apalagi banyak yang spekulasi ini bakal jadi salah satu naratif star pas alt season dimulai. Keempat, Bayo Protocol atau Bayo. Nah, ini dia token DeSci paling legit, yaitu Bayo Protocol. Didukung oleh Vita DAO, organisasi yang fokus pada riset umur panjang atau longevity. Bayo adalah token governance buat Bayo DAOs dan funding ilmiah berbasis komunitas. Vita DAO sendiri udah dapat alokasi 21 juta Bayo karena kontribusi mereka di ekosistem DeSci. Naratif DeSci makin gede di dunia barat dan kalau lo ngerti potensinya, Bayo bisa jadi permata yang undervalued sebelum jadi mainstream. Kelima, ENA atau Ethena. Terakhir kita punya ENA, native token dari Ethena Protocol, proyek yang ngenalin stablecoin inovatif yaitu USDE. USDE bukan stablecoin biasa,
Ini bukan based on fiat, tapi pakai delta hedging strategi yang menggabungkan yield farming dan posisi short untuk jaga stabilitas harga. ENA dapat hype gila waktu launch dan dapat pendanaan dari banyak VC gede. Di tengah keresahan soal regulasi stablecoin kayak USDT dan USDC, ENA bisa jadi opsi alternatif yang naik daun. Dan lo tahu sendiri, alt season sering banget dorong token-token baru yang punya naratif unik kayak gini. Ingat, Dior atau do your own research. Jangan cuman asal FOMO, pastikan lo juga ngerti projectnya dan resikonya terlebih dahulu. Keempat, gimana cara siap-siap hadapi altcoin season? Kalau lo mau manfaatin altcoin season, lo butuh strategi, bukan cuman sekedar FOMO. Pertama, lo harus diversifikasi portfolio. Jangan taruh semua di satu token, sebar semua resikonya. Kedua, gunakan DCA atau dollar cost averaging. Beli rutin per minggu atau per bulan, gak usah all in. Ketiga, pakai stop loss dan take profit. Jangan serakah. Punya batasan berapa kerugian dan batasan berapa keuntungan. Keempat, gunakan Binance. Kenapa? Karena Binance merupakan exchange nomor 1 di dunia, memiliki fee yang rendah, dan punya banyak pilihan altcoin, support bahasa Indonesia, UI-nya gampang banget, punya chart indikator sampai dengan launch pool dan staking features. Klik link di deskripsi buat daftar dan dapetin diskon trading 10% seumur hidup. Lo juga bisa join komunitas gue secara gratis buat diskusi bareng, trading bareng, update tentang airdrop dan strategi menghadapi altcoin dengan tepat. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Altcoin season itu nyata dan selalu jadi momen paling besar buat cuan. Tapi momen besar cuma berarti kalau lo udah siap. Sekarang lo udah tahu asetnya, udah tahu strategi dan waktunya. Tinggal pilih aja lo mau siapin posisi atau cuma jadi penonton. Welcome to Cairo, jalan untuk memahami, bertahan, dan sukses di dunia kripto. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, dan sampai ketemu di video berikutnya.